Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Delvi Fitria Rahmadani, Anggun Widya Sastika, Asih Kurniawati, dan Antifaida Tusuro akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan SPSS untuk mencari one sample t-test. Di sini terdapat data tentang jumlah kunjungan pasien di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit X sebagai berikut. Kemudian untuk melakukan uji one sample t-test, yang perlu kita cari yang pertama yaitu melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah jumlah rata-rata kunjungan pasien rawat jalan berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample t-test. Syaratnya yaitu 1. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal dan tidak dapat dilakukan uji one sample t-test. Kemudian untuk melakukan uji one sample t-test, yang pertama kita menentukan hipotesis penelitian. Hipotesisnya berupa yang pertama, H0 yaitu jumlah rata-rata kunjungan pasien rawat jalan sama dengan 1.600. HA jumlah rata-rata kunjungan pasien rawat jalan tidak sama dengan 1.600. Kemudian dasar keputusan uji one sample t-test ada 3. Pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. 2. Membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. 3. Melihat perbandingan kurva T hitung dengan T-tabel. Yang pertama yaitu dasar keputusan berdasarkan nilai signifikansi. Ada 2 syaratnya yaitu jika nilai signifikansi 2 tailet kurang dari 0,05 maka nilai H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai signifikansi 2 tailet lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang selanjutnya menggunakan perbandingan nilai T hitung dengan nilai T-tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T-tabel, maka H0 ditolak, dan jika nilai T hitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya, tutorialnya akan dijelaskan oleh Anti. Pertama, melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah jumlah rata-rata kunjungan pasien rawat jalan berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample t-test. Pertama, klik variabel view. Pada name, ketik jumlah. Pada bagian label, ketik pasien rawat jalan. Pada bagian desimal diisi 0, karena pada data tidak ada angka desimal. Selanjutnya, klik Data View. Bagian jumlah diisi sesuai data kasus 2 atau kemudian klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statis, kemudian Explore. Pada jumlah pasien, pindah ke Dependent List. Kemudian klik Plot. Tentang Normality Plot. Kemudian klik Continue. Kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya sudah di copy paste pada Excel.
Baik, untuk data yang digunakan kurang dari 50, maka menggunakan Sapirowicz. Dan jika lebih dari 50 menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai signifikan sebesar 0,463 atau lebih dari 0,05, maka jumlah pasien rawat jalan berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji one sample to test. Selanjutnya akan dilakukan uji one sample t-test. Yang pertama, klik Analyze, lalu klik dan pilih Compartments, lalu klik one sample t-test. Kemudian pindahkan jumlah sampel ke kolom test variabel. Setelah itu pilih Option, lalu pastikan confidence interval persentasenya berjumlah 95%. Kenapa 95%? Karena tingkat signifikansi atau alfa ditetapkan sebesar 0,05. Maka probabilitas dari data hipotesis yang kelompok kami buat dengan data yang akan diujikan menggunakan one sample t-test memiliki data yang sama, yaitu hanya 5% dengan menggunakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi sebesar 95%, berarti hasil uji akan dianggap lebih signifikan. Setelah itu klik Continue. Lalu pada test value diisi 1.600, yang mana 1.600 itu merupakan rata-rata per tahun jumlah pasien rawat jalan menurut hipotesis yang kelompok kami buat. Lalu klik OK. Lalu muncul data one sample testnya. Data ini dipindahkan di Excel dan akan dijelaskan lebih rincinya. Ini merupakan hasil uji one sample t-test. Berdasarkan nilai signifikansi didapatkan 0,547 atau lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, H0 diterima. Dengan demikian jumlah rata-rata pasien rawat jalan sama dengan 1.600. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Asih. Selanjutnya, dasar keputusan berdasarkan perbandingan nilai T-hitung dengan nilai T-tabel. T-hitung diambil dari tabel one sample test, sedangkan T-tabel diperoleh dari rumus 0,05 per 2 DF sama dengan 0,025 dan 11. Kemudian dilihat pada distribusi nilai T-tabel statistik, maka ketemu nilai T-tabel sebesar 2,20099. Keputusannya, karena nilai T-hitung sebesar min 0,621 lebih kecil dari 2,20099, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata pasien rawat jalan sama dengan 1.600. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.